Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450. Beliau lahir dengan nama Raden Said yang merupakan putra dari seorang adipati Tuban bernama Tumenggung Wiliwatikta atau Raden Sahur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki nama lain, yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Dalam kehidupan sehari-hari, Sunan Kalijaga lebih sering mengenakan pakaian serba hitam dan blangkon saat berdakwah. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi atau budaya masyarakat lokal, seperti kesenian wayang dan lagu-lagu daerah. Perang saudara yang berkepanjangan di Kerajaan Majapahit menyisakan luka mendalam bagi seluruh rakyatnya. Kerusakan, kemiskinan, penyakit, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Kadipaten Tuban, salah satu bawahan Majapahit pun turut terkena imbasnya. Kelaparan dan kematian hampir setiap hari selalu terjadi. Raden Mas Said, putra Adipati Wilwatikta, tergerak hati untuk menolong rakyatnya. Ia mencuri bahan makanan dari lumbung kadipaten untuk dibagikan kepada rakyatnya. Lama-kelamaan, perbuatannya pun tercium juga. Berkurangnya bahan makanan di lumbung kadipaten membuat Adipati Wilwatikta murka. Ia memerintahkan Pati Gajah Lembana dan para senopatinya untuk menangkap pencuri itu hidup atau mati. Sunan Kalijaga muda, Raden Said pun tertangkap mencuri gudang yang menyimpan hasil bumi milik kadipaten dan membagikannya kepada rakyat miskin kala itu. Hal ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan beliau melihat kesengsaraan rakyat yang terbebani upeti tinggi saat musim kemarau. Maju, 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 cepat maju sini, maju. Cepat, cepat. Maaf, Kanjeng Adipati, hamba datang menghadap. Gajah Lembana, inikah pencuri istana kadipaten? Benar, Daulat Gusti. Inilah pencuri yang berhasil hamba tangkap sewaktu menyusup ke lumbung pangan kadipaten. Buka menutup kepalanya. Aku ingin tahu siapa orangnya. Hah? Apa yang kau lakukan, Said? Tega-teganya kau menampar ayahandamu sendiri. Ampun ayahanda, semua yang anda lakukan untuk menolong rakyat Kadipaten Tuban yang kelaparan. Kasihan mereka ayahanda. Apa anda ada salah menolong rakyat Kadipaten? Niatmu menolong itu tidak salah, tapi caramu menolong yang salah. Apa kamu tidak tahu, Said? Bahan pangan itu akan dikirimkan ke istana Majapahit untuk membantu pasukan di sana. Mengapa kita harus membantu Majapahit ayahanda, sedangkan rakyat kita sendiri dalam kesengsaraan? Said, tahu apa kamu tentang kerajaan? Sekarang juga hentikan perbuatanmu, atau kau akan menerima akibatnya. Ampun ayahanda, kalau memang itu titah ayahanda, ananda akan tetap menolong rakyat Tuban. Mulai sekarang, tinggalkan Kadipaten Tuban. Jangan pernah kembali ke istana Tuban sebelum engkau bisa menggetarkan istana Tuban dengan lantunan ayat-ayat suci Allah. Baiklah ayahanda, kalau memang itu keputusan ayahanda, ananda mohon pamit meninggalkan Kadipaten. Ampuni Said Kang Mas, suruhlah dia kembali. Dia putra kita, pewaris tata Kadipaten Tuban. Jika dia pergi, siapa yang akan menggantikan Mas Adipati? Tidak, Dianjeng. Aku seorang adipati. Apa yang kau katakan tidak dapat ditarik lagi. Semoga Said menemukan kebenaran dalam perjalanannya. Ampunin Kang Mas Said ayahanda, suruh dia kembali. Apa ayahanda tidak kasihan dengan Kang Mas Said? Gayung Wulan, seperti yang ayahanda katakan pada ibundamu, ayahanda tidak dapat menarik ucapan ayahanda lagi. Jika kau kasihan pada Kang Masmu, silakan kau ikut dengan Kang Masmu. Sekarang juga,
tinggalkan istana Tuban. Baik Ayahanda, Ibunda. Ananda mohon pamit. Jangan pergi putriku. Biarkan dia pergi, Dianjem. Perjalanan Raden Said setelah diusir dari Kadipaten Tuban sampai pada hutan lebat yang terletak di perbatasan antara Kadipaten Tuban, Kadipaten Bojonegoro, dan Kadipaten Madiun. Masyarakat sekitar menyebutnya hutan Gelagahwangi. Disinilah Raden Said dikenal dengan sebutan beranda Lokajaya. Ia selalu merampas semua pajak atau upeti yang dikirim untuk kerajaan Majapahit. Seluruh hasil rampasan ia bagikan untuk rakyat yang kelaparan. Karena tindakannya, ia pun berhasil menggetarkan Majapahit. Dia dipuji-puji oleh rakyat, namun dibenci oleh penggawa kerajaan. Pada suatu hari, sosok pria tua melintas di hutan Gelagahwangi. Berhenti Pak Tua. Ada apa anak muda? Mengapa kau menghentikan langkahku? Aku menginginkan tongkatmu Pak Tua. Kelihatannya bagus dan mahal harganya. Tongkat ini hanya terbuat dari kayu biasa anak muda, tidak ada harganya. Untuk apa kau menginginkan ini? Aku sangat membutuhkan tongkat itu. Tongkat itu akan digunakan untuk menolong rakyat yang membutuhkan. Niatmu untuk menolong rakyat itu sudah bagus anak muda, namun caramu yang salah. Apakah kamu mau membasuh tubuhmu dengan air kotor? Apakah jika kamu membasuh tubuhmu dengan air kotor, maka tubuhmu akan menjadi bersih? Merampok itu merupakan perbuatan dosa, apapun alasannya. Lantas, kau akan membagikan hasil itu kepada rakyat? Tegakah kamu membagikan dosamu kepada mereka semua? Jika kau menginginkan harta, lihatlah pohon itu anak muda. Pohon itu berbuah emas, itu halal anak muda. Ambillah sesuka hatimu. Izinkanlah saya mengenali siapa dirimu Pak Tua. Orang-orang menyebutku Sunan Bonang. Hamba mohon, izinkan saya berguru padamu. Saya sangat ingin menebus segala kesalahan saya. Aku sebenarnya tahu siapa dirimu anak muda. Kau adalah putra dari Adipati Tuban. Apakah kau siap lahir dan batinnya untuk berguru kepadaku? Lahir batin saya sudah siap Kanjeng Sunan. Apapun yang Kanjeng Sunan perintahkan akan saya junjung tinggi dan patuh. Baiklah anak muda, tapi aku sedang ada keperluan di istana Demak. Tunggulah di sini anak muda. Jangan pernah pergi sebelum aku kembali. Baik, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum Said, bangunlah Said. Bangun Said. Said, bangun Said. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Alhamdulillah, kamu berhasil menyelesaikan ujianmu, nah. Kamu mendapat hidayah dari Allah dalam ma'rifat lahiriahmu dan batiniahmu. Pakailah pakaian ini, Said. Kamu akan mengenapi wali di Demak, yaitu menjadi wali Songo. Tidak Kanjeng Sunan, biarlah saya memakai pakaian serba hitam ini. Dengan begini, saya akan selalu mengingat akan dosa-dosa saya dan saya akan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Baiklah Said, kalau itu menjadi keputusanmu. Karena selama 3 tahun kamu bertapa di sini, aku memberimu nama Jaga Kali. Tapi orang-orang akan mengenal dan menyebutmu sebagai Sunan Kalijaga. Sebagai seorang insan, hendaknya kita menyesuaikan antara pemikiran, ucapan, dan perbuatan agar kita dapat menjadi orang yang amanah atau dapat dipercaya. Kita juga harus memiliki rasa kepedulian kepada sesama, serta menolong dan mengayomi orang yang lemah. Dalam membantu dan menolong orang lain, kita harus menggunakan tindakan yang tepat yang tidak menyimpang dari jalan Allah agar tindakan kita dapat menjadi berkah. Ketika kita memiliki keinginan dan mau bersungguh-sungguh dalam berusaha serta berdoa, insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita dalam mewujudkan harapan kita.